Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia
hidupku. Hai Pena People, kita kembali berjumpa dalam acara kita Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Hari ini acara Bro Pena kita akan disajikan dengan sedikit format yang berbeda. Yang sebelumnya berupa talk show dengan menghadirkan narasumber yang inspiratif, kali ini akan disajikan dalam bentuk format sharing buat Anda para Pena People. Ya, sharing kali ini akan diisi oleh sepasang suami istri yang sudah menekuni bidang pendidik anak dari Parenting Life, yaitu Bapak Sumarno Kosasih dan Ibu Sunlan. Berbicara tentang pernikahan, ya, sepasang suami istri umumnya memiliki mimpi yang indah dan ideal dalam membangun keluarga. Tetapi ketika seorang anak telah hadir dan suami istri tadi menjadi orang tua, banyak sekali mimpi yang indah dan ideal tadi pupus atau kandas di tengah jalan, bahkan tidak tercapai sama sekali. Contoh, seorang ibu yang ingin memanjakan anaknya. Di satu sisi, sang ayah ingin anaknya disiplin dan taat aturan, sehingga tak jarang terjadi konflik internal antar orang tua. Contoh lain lagi, pada saat anak lahir begitu lucu dan menggemaskan, tapi begitu sang anak mulai menginjak usia 2 tahun, 3 tahun, mulai terkesan menjengkelkan, melelahkan, bahkan membuat capek orang tua. Dari beberapa contoh ini, ada muncul satu pertanyaan. Apakah jangan-jangan anak membunuh mimpi ideal dan indah dari orang tua sebelumnya pada saat menikah? Simak penjelasannya berikut ini. Anak membunuh mimpi orang tua. Pernyataan ini terkesannya anak yang salah. Tetapi bisa juga orang tua yang salah karena mimpi orang tuanya yang salah. Nah, seringkali orang tua punya mimpi anaknya harus lulus dengan angka sekian, dia harus juara kelas, dia harus berhasil dalam kompetisi menari, menyanyi, atau juga kalau dia masuk jurusan harus dokter, harus insinyur, sehingga sepertinya anak disalahkan ketika mimpi orang tuanya tidak terjadi. Bisa jadi itu adalah orang tuanya yang mimpinya yang egois, karena dia suka sakit-sakitan makanya maunya anaknya jadi dokter, padahal anaknya lebih senang jadi YouTuber gitu, penghasilannya lebih menarik sekarang ini. Atau juga karena orang tuanya itu merasa sangat bergengsi kalau anaknya jadi polisi, ya, keluarga besar polisi, dia mau anaknya jadi polisi. Jadi kita tidak boleh sekedar berkata anak membunuh mimpi orang tua. Bisa-bisa juga orang tua membunuh mimpi anaknya. Ya, anaknya itu sebenarnya punya bakat untuk melukis, ya, tetapi orang tuanya merasa melukis itu penghasilannya terlalu kecil. Dia paksa anaknya jadi akuntan karena dia merasa orang akuntan itu penghasilannya besar. Jadi sekali lagi sebagai orang tua kita harus menguji diri kita. Apakah mimpi kita adalah egois kita atau mimpi kita adalah memuliakan diri kita? Tapi yang pasti adalah mimpi apapun dalam hidup kita ujungnya hanya satu, siapa yang dimuliakan? Apakah kita yang dimuliakan atau Tuhan yang dimuliakan? Sebagai orang tua, saya memiliki 2 anak, namanya Yunika dan Benaya. Nah, Lan, kira-kira waktu itu bagaimana kita menghadapi anak kita yang punya bakat yang berbeda dengan apa yang kita mimpikan? Ya, saya ingat waktu sejak kecil, Benaya itu umur 6 tahun, suka bermain musik. Tapi selain bermain musik, Benaya itu suka kereta, suka pesawat, ya. Dan kita berpikir, wah pasti nih Benaya akan menjadi pilot karena Benaya juga suka menjadi pilot. Ingat waktu itu? Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kami melihat perkembangan secara potensi Benaya, dia lebih masuk kepada musik, ya, dia suka dengan musik. Nah,
kami berpikir waktu itu kelihatannya mimpi menjadi pilot harus dilepaskan. Padahal kita pikir, wah pilot itu kan lumayan, penghasilan oke, mungkin anak kita penampilan pilotnya juga oke kan, Kita ya. dapat tiket gratis juga. Bisa juga. Itu yang menjadi pikir, wow, oke nih. Ya, tapi waktu itu kami melihat, wah makin lama makin jauh. Apalagi waktu dari SMP naik ke SMA, pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran matematika, fisika itu kurang. Nah, disitulah kami belajar apa yang paling penting sih ya, yaitu bukan soal mimpinya, soal karakter Benaya. Karakterlah yang kita mau menjadi fondasi dari mimpi dia apapun. Ya, kami melepaskan mimpi soal menjadi pilot buat anak kami dan kami mensupport kalau dia memang mimpinya lebih cocok menjadi pemusik. Kami mendukung dia masuk kepada sekolah menengah kejuruan musik dan kami mendukung dia untuk meneruskan kuliahnya di musik. Nah, disitulah kami melihat yang penting adalah anak kami memiliki karakter apa? Karakter rajin, sabar, tidak menyerah, dan disitulah saya melihat proses itu berjalan. Kami bersyukur bukan masalah mimpinya, tapi masalah karakter Benaya jauh lebih penting. Bagaimana dia belajar sabar, tidak emosi, tidak suka marah, ya, tetapi dia bisa menerima diri dia, tidak minder, tidak bandingkan dengan orang lain. Nah, banyak orang tua fokus pada mimpi, bukan fokus kepada karakter. Nah, apa yang kami lakukan adalah akhirnya kami sepakat, kami mau mendukung Benaya, kami mau mensupport Benaya, kami mau mendoakan Benaya, kami mau Benaya mengerti bahwa kami mengasihi menerima dia dan kami ada bersama dia untuk mencapai mimpinya. Sekalipun sulit, tidak apa. Dan kami mau berjalan bersama. Yang penting adalah hati Benaya, karakter Benaya yang menyertai dia. Dan itulah pertumbuhan yang kami harapkan. Mimpi yang benar sebenarnya ada dua. Mimpi yang benar yang pertama menyangkut karir anak, ataupun apa yang mau dikerjakan dia suatu hari. Tetapi ini lebih kepada potensi dia, kapasitas dia, kesukaan dia. Nah, seringkali orang tua membebani anak dengan apa yang orang tua mau. Akhirnya ketika anak masuk misalnya kepada sebuah jurusan, seringkali karena paksaan orang tua, dan dia tidak bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, akhirnya pindah kuliah lagi, pindah jurusan lagi. Apa yang kami mau dorong saudara ada berilah ruang buat anak eksplorasi apa yang dia sukai dan kemudian temenin dia untuk menemukannya. Contoh anak kami yang perempuan waktu SD ingin jadi seorang guru, waktu SMP berubah lagi ingin jadi seorang peneliti. Kami tidak menduga dia akan menjadi seorang dokter, tetapi apa yang terjadi? Satu waktu ketika dia SMA, dia baca sebuah buku dan itu mengubah hidupnya. Walaupun sekarang dia jadi dokter, dokter yang seperti apa? Dokter yang mata duitan, dokter yang komersial, atau dokter yang memberikan sebuah pelayanan terbaik tanpa menuntut pembayaran yang terbaik juga? Apakah dokter yang mau belajar terus untuk menguatkan orang lain atau dokter yang marah-marah? Jadi hari ini saya ingin menguatkan saudara sekalian, apapun profesi anak kita suatu hari, yang kita bisa kontrol sekarang adalah karakter dia. Nah, Lan masih ingat karakter apa yang paling awal yang kita taruh dalam hidup anak-anak ketika mereka masih kecil? Memang sejak kecil yang kami lakukan adalah lebih banyak fokus kepada karakter. Nah, kita sering diskusi berdua, ya. Kami melihat yang penting dalam diri anak adalah yang pertama ada dia bisa mengucap syukur atau berterima kasih. Saya ingat apapun yang kita harapkan, karakter apa yang kita sedang mau didik dan bentuk, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan kita diskusi dan kita taruh dalam sebuah kertas yang kita tulis di kamar anak kami. Misalnya, Benaya anak yang penuh perhatian, Yunike anak yang sabar, Benaya anak yang dapat menahan diri. Itu kami tulis. Dengan kami menulis, kami bisa
fokuskan apa yang kami ceritakan dan interaksi dengan anak dan proses kami mendidik mereka, kami bisa fokus kepada karakter apa yang sedang kita bentuk dari 1 bulan atau dari bulan ke bulan, ya, dan itu penting. Nah, tidak hanya kami menulisnya, tetapi kami juga mengajarkannya. Ya, jadi kami bukan bercerita tentang keberhasilan orang, ya, mereka harus menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang terkenal, ya, bukan, tapi kami sering banyak bercerita bagaimana mereka memiliki karakter seperti itu, ya, dan bagaimana bertindak seperti karakter itu, ya, misalnya, ya, bagaimana kami mendidik Yunike yang penuh perhatian. Sederhana sekali, kalau kami bercerita, lalu kami melatih anak kami cerita sesuai Alkitab, ya, misalnya bagaimana tokoh yang penuh perhatian, ya, dan bagaimana dia bertindak seperti itu. Misalnya kami melatih anak kami, kalau dipanggil itu 1 kali dijawab, ya, jangan 2 kali atau 3 kali, bahkan ada orang tua sampai 5 kali. Nah, ini yang kita lakukan, tidak hanya bercerita tapi sampai membentuk perilaku dia. Ya, saya ingat hal-hal seperti itu. Misalnya Yunike anak yang menguasai diri. Jadi bagaimana ini dibentuk? Kami bercerita bagaimana orang-orang yang dikalahkan di Alkitab tetapi mereka menang. Misalnya contoh tokoh Daniel, ya, di Alkitab, ya, Sadrak, Mesak, Abednego kesannya kalah tetapi mereka sangat dibela oleh Tuhan dan bisa menguasai diri mereka untuk tidak sungguh-sungguh membela diri mereka, ya. Bagaimana cara melatihnya? Yaitu Yunike ingat lomba, dia suka ikut lomba apa ya waktu itu, ya? Dia suka lomba waktu itu 17 Agustusan, lomba lukis, mewarnai, ya. Hal-hal itu kami mendorong dia tidak harus selalu menang. Bagaimana dia menerima kekalahan. Nah, itu yang seringkali orang tua suka kehilangan kesempatan untuk mendidik anak kita. Karena tidak ada pelajaran sekolah atau kuliah menerima kekalahan. Tetapi dalam kejadian hidup sehari-hari kita bisa mendorong anak kita dan menerima kekalahan dengan hati besar. Karena kebesaran hati bukan berarti selalu menang dan selalu dibenarkan atau selalu dimenangkan atau dibela oleh orang lain. Ya, misalnya saya ingat karena Yunike kebiasaan juara, ya, 1 kali dia tidak juara dan itu membuat dia sedih. Tetapi kami bersyukur kesedihan ini menolong anak kami untuk melihat bahwa diri dia bukan segala-galanya, bahwa ada orang lain yang lebih pandai. Dan kalau sampai hari ini dia menjadi dokter, dia tidak melihat dirinya yang paling pandai dan dia bisa menghargai kepandaian orang lain. Nah, itu contoh yang sederhana, ya, waktu itu. Ya, jadi saya ingat ketika kami belajar untuk 1 karakter penuh syukur. Walaupun kita sudah tulis Benaya anak yang bersyukur, Yunike anak yang bersyukur, kami perlu kasih contoh. Suatu hari, ya, mamanya masak dan kita makan bersama-sama. Dan waktu itu setelah doa langsung makan. Saya bilang sama anak-anak, katakan apa sama mama? Mereka bilang terima kasih. Jadi melatih karakter perlu berulang-ulang. Perlu dikasih contoh. Pelatihan karakter terbaik adalah dimulai bukan dari anak. Pelatihan karakter terbaik adalah dimulai dari orang tua. Karena anak itu peniru yang luar biasa. Apa yang dia lihat, dia tiru. Saya ingat lagi suatu hari, anak saya Benaya panggil mbak saya di rumah. Mbak, keras sekali dia teriak. Nah, saya mulai menyadari bahwa ada persoalan yang salah ketika dia teriak. Sepertinya mbak itu pembantu. Saya panggil dia dan saya berkata kepada Benai, mbak di rumah bukan seorang pembantu dirimu. Apapun yang kamu mau, dia harus ikuti kamu. Dia kerja buat papa mama. Kamu harus menghormati dia. Nah, mulai dari kami sudah bertahun-tahun kasih petunjuk kepada dia atau contoh memanggil. Kita tidak pernah teriak-teriak kepada mbak kami. Itulah pelajaran karakter. Jadi pelajaran karakter bukanlah sekedar dimulai daripada anak. Haruslah dimulai dari orang tua. Jadi faktor yang pertama untuk kita mengajarkan mimpi yang benar kepada anak kita adalah faktor anak. Yaitu kita harus memahami siapa anak kita. Kita tidak bisa mengharapkan karakter itu timbul dengan sendirinya. Oh, nanti juga akan menjadi baik.
oh nanti sekolah akan mendidik, bukan. Ya, mungkin sekolah akan mendukungnya, tetapi faktor utama dari kita melihat faktor anak kita, yaitu anak kita ini sebenarnya sudah dari lahir dia membawa tubuh dosa. Betul nggak? Iya, jadi Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, kata Daud. Dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ketika Daud berbicara tentang ayat ini, sebenarnya dia sedang jatuh dalam dosa. Dia merebut istri orang lain, Batseba, istri dari Uriah. Jadi itu yang menyadarkan dirinya bahwa sebenarnya dalam dirinya punya persoalan. Sehingga dia berkata kepada orang-orang yang membaca di Mazmur ini bahwa aku diperanakan dalam dosa. Nah, orang tua seringkali tidak menyadari bahwa anaknya yang lahir, bayi lucu sekali ya, gemuk ya, suka dicium-cium. Kemudian setahun kemudian mulai kurang lucu. Dia mengambil barang, banting, dia masuk ke dapur, dia tarik laci. 2 tahun kemudian bukan hanya kurang lucu, sudah tidak lucu lagi. Dia melawan, dia loncat-loncat, dia pecahkan barang. Dah, di situ orang tua tidak berpikir panjang. Mungkin orang tua merasa dulu dia tidak dididik oleh orang tuanya juga. Dia bertumbuh mandiri sendiri sehingga hal ini ada. Kita mau berkata kepada saudara Bapak Ibu sekalian, anak kita sebenarnya mewarisi sebuah kata yang ditulis dalam kitab Roma, tubuh dosa. Apa itu tubuh dosa? Tubuh dosa adalah selalu punya kecenderungan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Selalu pengen orang lain mengikuti apa yang dia mau. Makanya saudara, kalau saudara sebagai orang tua yang tidak tegaan, tidak senang melihat anak nangis panjang, saudara harus belajar satu hal, bahwa saudara kalau melatih karakter, saudara, konflik adalah kesempatan terbaik untuk orang tua berubah, untuk mengoreksi anak ketika dia tidak berperilaku seperti yang kita harapkan. Contoh, banyak orang tua membiarkan anaknya itu pukul-pukul mukanya, masih kecil, tarik-tarik. Dia kira it's okay, nggak ada masalah. Sebenarnya itu sangat bermasalah, karena itu akan terbawa. Anak tidak belajar untuk menghormati ayahnya. Anak tidak diajar untuk menghormati mamanya. Pernah lihat anaknya tarik-tarik baju mamanya, ya? Nah, di situ orang tua jangan membiarkan, tetapi melatih anak ini untuk berperilaku benar. Jadi kita harus setuju dulu, sepakat dulu. Mimpi yang benar adalah menyangkut karakter yang kita mau tanam dalam diri anak. Dan karakter yang mau dibangun dalam diri anak bukan sekedar artinya mendadak-ada, tetapi harus diusahakan. Mengapa? Karena Alkitab sangat jelas berkata seperti ini. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata didik dalam bahasa Inggris ada train, latih. Saudara, melatih seseorang untuk berperilaku benar itu bukan butuh sehari, bukan butuh sebulan, bertahun-tahun, ya. Ternyata anak itu mudah dilatih. Setiap anak bisa dilatih untuk gosok gigi, betul ya? Waktu anak belajar gosok gigi pasti nggak menyenangkan, ya, pasti tidak menyenangkan. Tetapi orang tua tahu bahwa gosok gigi itu berguna, bermanfaat buat dirinya. Apa yang orang tua lakukan? Menyerah? Tidak. Dia terus dan dia terus sampai satu hari menggosok gigi ada sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang baik itulah karakter yang baik. Kamu punya contoh lain nggak, Lan, tentang bagaimana kita didik karakter anak kita lagi? Saya ingat waktu kita melatih anak kita bertanggung jawab soal uang jajan. Ya, jadi Benaya itu kan mau pergi bareng-bareng dengan temannya, biasa anak muda sekarang suka pergi ke mall. Nah, waktu itu kita berkata, Ben, kamu bawa uang secukupnya. Ya, kita tidak memberi dia uang berlebihan sih. Ya, dan akhirnya dia
membawa 1 botol aqua buat diri dia dan dia membawa uang secukupnya. Dan disitulah saya melihat Benaya belajar bahwa dia tidak perlu membeli segala sesuatu sesuai dengan apa yang temannya beli, apa yang temannya lakukan, dan dia bisa berkata bahwa saya akan menggunakan uang ini baik-baik. Ya, karena itu yang kita ajarkan, dan benar anak kita pulang dan dia tidak mengeluh walaupun temannya makan minum seperti yang mereka mau beli, tetapi dia hanya membeli apa yang dia perlukan. Nah, saya rasa hal-hal seperti itu yang kadang-kala banyak orang tua miss. Dan kita mau belajar, ya itulah yang menjadi fondasi. Ya seberhasil apapun anak kita nanti, dia harus bisa mengerti bahwa uang bukan segala-galanya. Salah satu penyebab mengapa orang tua tidak melihat karakter yang baik muncul dalam diri anak. Hanya satu kata, orang tua malas atau tidak mau memberi waktu untuk mendidik anak melatih karakter itu. Sehingga orang tua suka membiarkan anaknya dididik oleh gadget, dididik oleh YouTube, dididik oleh mainan. Mengapa anak suka iseng? Ya, zaman saya dulu saya lihat anak-anak banyak iseng karena dia dididik oleh Tom and Jerry, ya. Suka iseng satu sama lain. Jadi kita harus menyadari bahwa hati anak kita itu saya sebut seperti semen basah. Kalau kita bangun sebuah ruangan, lantainya kita kasih semen yang masih basah, kita harapkan sebentar lagi kita punya lantai bagus dikasih keramik. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia lagi basah, lewati seekor kucing melintas semen basah ini. Apa yang terjadi? Ketika semen itu kering, ada jejak-jejak kaki kucing yang akan permanen di semen tersebut. Kesempatan terbesar untuk menaruh hal-hal yang benar dan baik dalam hati anak kita selama hati mereka masih basah, itu harus datang dari orang tua. Kesempatan emas, itulah yang kita lakukan, itu yang kita perjuangkan. Bukan sekolah yang terbaik saja, bukan makan yang terbaik saja, tetapi karakter apa yang kita bisa bangun. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh lagi bahwa seringkali orang tua itu merasa capek sehingga dia tidak mau mengoreksi anak. Saya sering melihat anak itu cara dia bermain, mainan, berantakan, dan kalau nggak mau capek, suruh pembantunya bereskan. Padahal inilah kesempatan melatih anak bereskan mainan. Karakter apa yang kita mau bangun? Yaitu karakter bertanggung jawab. Mengapa karakter bertanggung jawab sangat penting? Suatu hari dia akan belajar mandiri di SD, di SMP. Kita nggak bisa jadi polisi seumur hidup buat anak kita. Dia harus punya tanggung jawab sebagai seorang anak. Apa yang benar yang dia perlu lakukan. Apa definisi tanggung jawab? Tanggung jawab adalah mengetahui apa yang orang tua mau dalam hidupku dan melakukannya dengan benar. Jadi itu yang harus dibangun. Kalau kita menjadi orang tua yang selalu membiarkan anak berbuat salah dan tidak bersedia atau tidak berani mengoreksi, itulah saya dulu. Saya berasal dari keluarga yang tidak dikoreksi kalau salah, tidak ditegur kalau salah, dibiarkan saja. Karena papa mama memang nggak punya waktu ke arah sana, dan papa mama juga sibuk karena saya anak ke-6 bersaudara, jadi banyak sekali urusan. Nah, ketika saya punya anak, sama pola yang terjadi dalam diri saya terjadi juga dalam anak saya. Anak saya berantakan, ini buat saya biasalah, ya toh. Seperti dulu zaman saya masih anak biasa. Tetapi istri saya melihat itu nggak benar. Apa yang dia lakukan? Dia memanggil anak saya untuk bereskan apa yang berantakan. Nah, lama-lama anak saya melihat mamanya itu keras, papanya itu lembek. Disitulah terjadi persoalan besar. Nah, seringkali di dalam sebuah rumah saya memberi sebuah istilah. Kalau yang baik kita sebut malaikat, yang tidak baik kita sebut setan. Jadi di rumah ada yang setan, ada yang jadi malaikat. Nah, disitulah mimpi orang tua punya keluarga bahagia jadi berantakan karena mereka tidak pernah belajar untuk berubah.
Seringkali orang tua ketika anaknya berbuat salah, dia membiarkan saja dan tidak dikoreksi. Contohnya anak-anak lempar barang, ya toh, taruh barang sembarangan, ya, sepatu dibawa masuk, dibiarkan. Nah, saudara, inilah cara didik orang tua terhadap anak harus masuk kepada sehari-hari. Nah, mengapa orang tua tidak mau segera koreksi? Ini berkaitan dengan orang tua yang punya pola pikir, yang penting anak saya bahagia, yang penting anak saya tidak dimarahin. Mungkin dulu saya sering dimarahin sama orang tua, sekarang janganlah anak dimarahin terus atau ditegur terus. Nah, Alkitab berkata apa? Di dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-3 ayat 19, Wahyu 3:19 berkata demikian, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, ketika kita mengerti arti kasih, kasih itu apa? Kasih itu bukan hanya sekedar memberi. Kasih itu bukan hanya memastikan apa yang menjadi kebutuhan anak terpenuhi. Tapi ketika anak berbuat salah, Alkitab berkata bahwa perlu ditegur, perlu dihajar, supaya apa? Ada sebuah perubahan perilaku, yaitu bertobat. Bertobat artinya berubah. Bertobat artinya pikirannya berubah, tindakannya berubah. Nah, jadi jelas sekali buat orang-orang tua yang punya kecenderungan tidak tega sama anak, ya, takut sama anak, kita harus berubah terlebih dahulu. Saya dulu orangnya tidak tegaan, ya, tetapi ketika saya mengerti saya sang anak, saya perlu lakukan sesuatu ketika anak salah. Tetapi kita memberikan juga sebuah aturan bahwa janganlah engkau mendisiplin anak tanpa anakmu tahu engkau mengasihi dia. Karena ayat ini berkata barang siapa yang kukasih, artinya kasih harus lebih dahulu. Hubungan yang dimana anaknya yakin bahwa papa mama sayang sama dia harus ada dulu. Karena tanpa itu anak-anak akan memberontak, tanpa itu anak-anak akan melawan. Jadi sekali lagi, kalau bapak ibu, suami istri ada yang sangat tega, ada yang kurang tega, disitulah konflik. Ada yang disebut jadi malaikat di rumah, di mana dia selalu mengiyakan apa yang anaknya mau. Ada juga yang disebut jadi polisi, selalu memberikan ancaman, hukuman. Nah, apa yang kita perlu belajar dalam proses ini? Jadi bagaimana kita membentuk mimpi anak dengan benar itu sangat ditentukan yang tadi, kedua, faktor orang tua. Orang tua harus mengerti bagaimana dia membentuk anak, ya, yaitu apakah dia pola kasihnya dan pola disiplinnya. Ya, orang tua yang penuh dengan kasih biasanya dia banyak membiarkan, ya, banyak pembiaran lah yang terjadi, sehingga karakter tidak terbentuk. Ya, kalau anaknya nangis, dia pikir apakah anaknya tidak bahagia. Nah, dia tidak melihat bahwa ini proses yang harus dijalankan oleh orang tua. Bukan masalah nangisnya, tetapi apakah anaknya mau dibawa ke karakter apa. Nah, dia perlu ada faktor ketegasan, ya, bukan sekedar disiplin, bukan sekedar mengasihi. Ayo, kamu selesai nangis, kamu harus tetap membereskan mainan. Ya, nah, inilah yang disebut faktor orang tua yang perlu terlibat, dan tidak hanya sekedar memberikan fasilitas, tetapi dalam proses dia membawa anak pada mimpi, orang tua sangat penting mengarahkan anak dengan kasih yang benar dan pendisiplinan yang benar. Jangan kita ada pembiaran terhadap anak-anak kita kalau melakukan kesalahan. Apalagi kita tahu itu salah, kadang kita pikir, nanti tahu sendiri deh. Tidak begitu. Ya. Nah, faktor orang tua inilah yang akan menentukan faktor anak berhasil atau tidak dalam dia mengalahkan egonya. Misalnya, saya melihat ya, waktu anak saya sejak kecil, anak selalu ingin didengarkan. Waktu dia mendekati kami kalau sedang berbicara, ya, anak kami tidak boleh selalu langsung berbicara dan memotong pembicaraan kami. Ya, kalau dia bicara, kalau kami sedang berbicara, dia mau ikut bicara, dia harus memegang tangan kami, salah satu dari kami. Setelah kami berkata, oke, apa yang kau ingin bicarakan, nak? Nah, disitulah dia baru boleh bicara. Nah,
Tapi ada orang tuh kan nggak tegas. Tunggu. Anak saya mau bicara. Anak kita mau bicara. Kita dulukan dia. Nah, itu nggak bisa. Ya, dulu suami saya suka nggak tegas. Ya, nah saya nggak bisa. Ya, saya lebih tegas dalam hal itu. Nah, itu yang membuat akhirnya anak saya belajar yang disebut kesopanan, menghargai perasaan orang. Nah, itu membentuk mimpi dia menjadi benar. Misalnya anak saya sampai hari ini yang pertama menjadi dokter, dia belajar menghargai kehadiran orang lain. Dia tidak sekedar mengungkapkan pendapatnya, tetapi dia menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Bukan masalah mimpinya menjadi dokter, tetapi bagaimana karakter dia menjadi seorang dokter. Itu jauh lebih penting. Ya, saya rasa seperti itu. Kira-kira pengalaman apa lagi yang kita punya ya, waktu kita membawa anak kita punya karakter seperti itu? Ya, saya ingat suatu hari anak perempuan saya usia sekitar 7 tahun. Ya, waktu itu dia minta dibelikan sepatu bata warna merah ya, dan itu cocok buat dia. Tetapi karena kami sedang mau mengajar dia soal karakter, kami sengaja untuk berkata sebulan lagi ya Yunike baru kita beli. Ternyata responnya tidak baik. Dia sepanjang jalan di mall mukanya masem, jalan dengan ditarik-tarik kakinya. Dan apa yang kami lakukan? Kalau mau gampang adalah segera beli daripada repot urusin muka masemnya, ya kan? Daripada repot untuk jalan di mall dengan kakinya ditarik-tarik lambat begitu. Tapi kami tetap teguh, kami tetap yakin yang paling dia butuhkan ada sebuah perubahan perilaku, bukan soal sepatunya. Akibatnya apa? Karena mukanya masem, kita segera bawa dia pulang dan sudah. Kita tetap katakan bahwa papa mama tetap akan beli sepatu, tapi tidak sekarang, sebulan lagi karena sepatumu masih bisa dipakai. Jadi sebenarnya waktu itu kita sedang mendidik karakter apa? Sabar. Tidak segala sesuatu harus dipenuhi dengan cepat. Itulah yang disebut karakter sabar, penguasaan diri. Jadi ada dua hal penting waktu kita melihat dalam proses kita menolong anak kita mencapai mimpi. Jangan pernah kita berkata, wah anak kita gak sesuai harapan kita. Atau, harapan kita tidak dipenuhi oleh anak kita. Nah, kita harus mengerti, kadangkala apa yang tidak sesuai, tetapi yang penting adalah prosesnya yang benar. Ya kan? Ya. Nah, inilah yang disebut cara orang tua mengarahkan lewat pola pengasuhannya yang tadi suami saya katakan. Bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka down, tetapi atau memenuhi harapan keinginan mereka saja, tetapi kita menolong mereka untuk menemukan dengan benar dan bertindak dengan benar. Ya, misalnya bagaimana berkata dengan benar, bagaimana kita berani berkata itu harus diperbaiki seperti apa, dan kita benar-benar melakukannya. Jangan ditunda. Banyak orang tua kadang-kadang nunda. Nah, inilah yang kita kehilangan kesempatan. Dan akhirnya satu saat kalau itu tidak sesuai harapan kita berkata, mereka memang tidak sesuai harapan kita. Ya, kadang kita juga bisa gagal. Ya, kadang kita melihat, loh, kok terjadi seperti ini. Disitulah kami berdiskusi berdua. Kenapa anak kita sikapnya jadi tidak bersyukur ya? Ternyata hari-hari ini ternyata hari-hari yang penuh dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia minta selalu kita penuhi. Nah, kita terus-menerus mengevaluasi sampai satu titik kita melihat memang kita terus belajar menjadi orang tua. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mimpi orang tua hanyalah sekedar anak berhasil, sukses? Mimpi kami berdua adalah bukan itu. Mimpi kami berdua adalah apapun profesi anak kami, apapun jadinya anak kami, apakah dia dokter yang takut akan Tuhan, dokter yang jujur, apakah Benai adalah pemusi yang setia, rajin, dan juga mengasihi murid-muridnya, itu jauh lebih penting. Karena apa? Ketika berbicara tentang sesuatu yang sifatnya permanen, itulah karakter. Job kita, karir kita bisa berubah-ubah, usaha kita bisa berubah, tetapi karakter yang memuliakan Tuhan adalah sebuah warisan untuk orang lain lihat, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa.
Jadi sekali lagi, anak dan orang tua harus punya mimpi yang sama, bukan saling bunuh-bunuhan, tetapi mimpinya apa? Mimpinya adalah baik orang tua maupun anak bertumbuh dalam sebuah karakter yang benar. Karakter apa itu? Saudara harus putuskan sendiri bersama anakmu. Tuhan memberkati.